Sekarang kali ini kita akan melakukan video. Saya akan menunjukkan tutorial video dalam menggunakan routing static, routing break, dan redistribute static. Pada ini kita sudah memiliki jaringan topologi yang sudah tersusun, yaitu dengan IP addressnya masing-masing. Lalu di setiap kabel DTA juga sudah terdapat IP addressnya masing-masing juga. Bisa dilihat pada ini terdapat IP address dari PC 1 dan PC di sebelahnya lagi. Oke, langsung kita mulai. Konsep dari IP statik ini yaitu menghubungkan antar router ke router lainnya, sehingga PC yang berada di router satu ke router PC pada router lain dapat melakukan komunikasi. Di sini kita bisa ping bahwa setiap PC bisa menuju ke router masing-masing, dan itu successful dan tidak ada yang fail. Ini dikarenakan IP pada router dan PC sudah selaras gateway-nya. Oke, ketika kita akan melakukan ping dari PC 1 PC 2, jika IP address sudah sesuai, akan berhasil dalam satu router. Dan itu yang menjadi kendala bagaimana untuk menghubungkan PC pada router lain. Oke, di sini kita bisa lihat seluruh konfigurasi IP yang sudah terpasang pada router tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan masuk ke command line dari router. Kita melakukan ketik enable dan config T, lalu melakukan pengkodingan IP route kepada jaringan ini. Oke, bisa kita lihat di sini kita melakukan IP route ke IP address 210.210.210.4 dengan subnet max dari DTA. Kita memiliki subnet maxnya 255, 255, 255 dan 252. Dengan ini bermaksud bahwa hanya ada dua IP address yang tersedia untuk satu network. Lalu ini akan menghubungkan jaringan antara dua router ini, router PC 1, jaringan pada PC 1 dan switch 4 menuju ke jaringan yang ada pada antara router 6 dan router 4. Oke, di sini kita akan menggunakan pada serial 2. Serial 2 memiliki IP address 210.210.2. Nah, sekarang IP route sudah berhasil kepada jaringan antara jaringan router 4 dan dengan router 6. Selanjutnya kita akan melakukan IP route dari router 4 terhadap jaringan PC 5. Maka kita akan memasukkan jaringan IP address tujuan dengan cara IP route 160.255.255.254 karena dia memiliki blok subnet maxnya pada PC pada jaringan DC tersebut, yaitu 224, atau dengan kata lain itu adalah 27. Oke, lalu dia masuk melalui port 210.210.210.5 sehingga pada pintu router 4. Oke, kalau kita enter, maka kita akan coba melakukan ping, dan itu ternyata gagal. Karena kenapa? Karena jaringan ini hanya berjalan pada satu arah. Jika kita lihat pada capture play-nya, dia akan berhenti di pada router 6, karena router 6 tidak memiliki hubungan ke jaringan yang ada pada PC 5, sehingga dia tidak bisa mengirimkan data dan data berhenti, sehingga tidak terjadi yang namanya status pada tidak successful.
Oke, sekarang kita agar ini bisa terhubung, maka router 6 akan kita lakukan IP route kembali, yaitu dengan cara masuk ke command line-nya enable configuration terminal, maksudnya IP route. Lalu IP route-nya adalah IP route tujuan ke jaringan yang ada pada PC 5, yaitu 180.18.160.0 dengan subnet max 255.255.255.224. Nah, pintu masuk dari menuju jaringan itu ada pada router 4, yaitu dengan 210.210.210.5. Oke. Setelah kita membuat pada jaringan statik tersebut, maka kita juga akan membuat jaringan statik pada jaringan PC 1 agar router 6 dapat berkoneksi juga dengan jaringan yang ada pada PC 1 dengan cara IP route. Lalu IP address tujuan yaitu 170.16.171.0.255 dengan subnet max-nya, dan dengan pintu gerbang masuknya yaitu pada router 7.210.210.210.1. Kita enter. Oke. Sekarang PC 1 sudah bisa terhubung kepada router 6. Sekarang kita lakukan konfigurasi juga pada router 4 agar dapat mengerti jaringan yang ada pada PC 1 tersebut, yaitu dengan cara sama, yaitu enable config T, dan kita lakukan IP route. IP route tujuan pertama ini, sebelum ini kita masuk ke jaringan yang ada antara PC 7 dengan PC 6. Maksudnya router 7 dengan router 6, yaitu dengan IP route 210.210.210.0, 255.255.252 dengan pintu gerbangnya adalah 210.210.4. Salah, maksudnya poin 6. Kita enter. Maka sekarang router 4 dapat masuk ke jaringan 210.210.210.0 yang ada pada antara jaringan router 7 dengan router 6. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke IP route pada jaringan PC 1. Pada jaringan PC 1 kita juga akan melakukan pada ini kita masukkan IP route, lalu mengubah IP address tujuan, network address tujuannya. Maaf, sebentar, saya salah ketik. Oke, di sini kita masukkan 170.16.171.0 dengan subnet max-nya 255.255.240. Sebentar. Oke, lalu gateway-nya yang dimasukkan adalah sama, yaitu 210.210.210.1. Oke, jika kita ping, maka status yang terjadi antara PC 5 dan PC 1 berhasil. Sehingga dengan kata lain, IP route dari PC 1 menuju PC 5 sudah berhasil. Dan inilah yang dimaksud dengan IP static, di mana kita teknisi melakukan pengoperan data IP address yang disettingkan di router secara manual, dan ini sangat cukup berat apalagi jika menggunakan PC yang sangat banyak. Oke, ini di sini kita akan mencoba melakukan IP static kepada jaringan yang di sebelah dari PC 5, yaitu jaringan milik PC 6 dan PC 7. Di sini kita melakukan IP route dari router 6 untuk bisa masuk ke jaringan IP route 150.18.160.32. Setelah kita melakukan IP route-nya, di sini bisa kita testing. Bisa kita lanjutkan dengan maksudnya kita akan lanjutkan IP route-nya penjaringan langsung dari router 4 dari router 7 menuju router 4 untuk jaringan poin 32 tersebut. Kita masuk ke config-nya, configuration terminalnya, lalu kita IP route kan menuju jaringan IP route jaringan tujuan 180.18.160.0, lalu subnet max network tersebut poin 32 maksudnya, lalu subnet max tersebut 255.255.255.224, lalu melalui pintu gerbang dari router 4 yaitu
102.1.210.5. Oke, sekarang maka PC1 sudah bisa berhubungan dengan PC6, PC7, dan PC8. Ini kita akan menguji pada PC5, PC1 dan berhasil. Sekarang PC1 pada PC6 dan itu ternyata berhasil. Jadi konsep IP static adalah pengoperan IP route ini tersebut pada network yang disetting pada router dengan cara menunjukkan arah masing-masing jalan untuk tujuan dari yang ada pada jaringan tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan RIP dengan cara yang pertama, RIP tidak menggunakan static, sehingga kita akan menghapus. Ini merupakan cara cepat. Oke, kita hapus. Lalu pada config static kita hapus. Di setiap router kita hapus settingannya. Oke, kali ini kita akan membuat jaringan menggunakan RIP versi 2. Bagaimana menghubungkan seluruh jaringan yang ada di sini? Di sini kita memiliki jaringan kita akan melakukan config ini menggunakan router RIP. Oke. Nah, pada router RIP ini kita akan untuk menggunakan version 2, kita harus mengetikkan version 2, enter. Lalu no auto summary agar IP address yang di sini tersetting secara classless, tidak classful. Oke, lalu kita akan masukkan network. Kita akan men-setting network di sini. Penyetingan network di sini adalah menggunakan summary network. Summary network adalah IP address yang memiliki network address yang memiliki kesamaan. Oke, pada bagian ini kita memiliki ada pada PC1 pada jaringan PC1 kita memiliki IP address PC1 summary network yang ini tadi. Pada jaringan ini kita memiliki IP network addressnya yaitu 170.171.0, lalu 170.16.171.16.32 dan 0.48. Oke, di poin 48. Oke, bentar kita besar agar lebih jelas tulisannya. Oke, nah pada hal ini kita di jaringan ini kita memiliki kesamaan pada hal ini, ya. Bisa kita lihat di sini mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama 170.16.171.0. Pada RIP dia hanya mengenal yang namanya subnet max sampai 6. Subnet max 16, yaitu dengan kata lain dia hanya mengenal 2 oktan di awal, yaitu 170.16.0.0 dengan subnet max 16. Oke, maka dengan kata lain summary network pada jaringan PC1, PC2, PC3 dan PC4 yaitu 170.16.0.0. Nah, di sini kita akan melakukan pengetikan network 170.16.171.0. Kita akan menguji coba apakah benar RIP versi 2 RIP hanya mengenal yang namanya RIP yang memiliki cuma 2 okta, dan bisa kita lihat di sini dia hanya mengenal network addressnya 170.16.0.0. Oke, nah di sini kita sudah melakukan pengenalan pada router 7. Sekarang kita akan mengenalkan router 7 dengan jaringan apa saja yang terhubungannya. Yaitu tadi kita sudah melihat jaringan dengan poin awalnya 170, maka kita akan melanjutkan dengan network poin 210 yaitu kabel DTA yang menghubungkan router 7 dengan router 6 tadi. Di sini sudah terlihat dia tercatat 210.210.210. Kenapa dia hanya ada 2? Karena dia ini terhubung hanya karena hanya memiliki kabel DTA 2, dan perbedaan dari kelas yang dipakai, kita di sini memakai kelas C. Oke, di sini kita pada router 6 kita juga melakukan konfigurasi yang sama, version 2, no auto summary. Lalu network yang terhubung pada router tersebut. Oke, networknya adalah 210.210.210.0. Lalu ada network 210.210 yang di sebelahnya.
Di sini yang akan tercatat, di sini kita akan menggunakan network yang ada di sebelahnya lagi. Di sini tercatat bahwa jaringan ini tidak menerima yang ada yang namanya network dengan classless, sehingga dia hanya menerima class full, sehingga yang tercatat hanya 210.210.210.0. Oke, pada bagian ini kita akan memiliki pemecahan router RIP. Satu router RIP pada router 4. Kita melakukan hal yang sama, router RIP version 2, no auto summary. Oke, lalu network yang dihubungkan dengan pada jaringan tersebut. Di sini dia router 4 memiliki network berhubungan dengan 210.210.210.210. Oke, lalu dengan network yang ada terhubung dengan PC 5, 6, dan 7, yaitu 10.18.0.0. Ini didapatkan dari summary network yang ada antara tersebut, sama seperti pencarian summary network pada PC 1. Di sini, oke, kita lihat, kita akan melakukan testing pada PC 5 menuju PC 6, berhasil, itu karena mereka dalam satu router. Lalu PC 5 ke PC 4 dan itu berhasil, dan ke PC 1. Berarti dengan kata lain, RIP versi 2 ini telah berhasil dilakukan pada jaringan ini. Oke, lalu kita akan lanjutkan kepada penggabungan static dengan RIP version. Ini kita akan melakukan redistribute static, di mana router 2 memiliki IP route secara statik, bukan secara RIP. Lalu router 6 menggunakan cara RIP. Maka dengan ini kita akan melakukan settingan pada router 2, melakukan secara statik, kita akan melakukan secara cepat. Kita akan melakukan secara cepat sih agar lebih menghemat waktu. Kita lakukan pada config tab statik, kita ketikkan network tujuan. Di sini network tujuannya yaitu pertama network yang ada pada penghubungan antar router, yaitu 210.210.210.0 dengan max addressnya 255.255.255.0, karena di sini terdapat kelas mulai 210.210.210. Lalu dengan hopnya ini adalah masuk agar masuk ke jaringan itu, maka dia akan melewati jaringan serial nomor 6, di mana IP addressnya dengan oktan terakhir adalah 9. Maka kita ketikkan 210.210.9, lalu kita add. Oke, maka router 2 sudah terhubung dengan jaringan pada jaringan antar router. Sekarang kita akan menghubungkan pada jaringan router 7, yaitu pada PC 1, PC 2. Kita melakukan summary networknya yang tadi kita sudah dapatkan 17.10.16 dengan next hopnya, lalu dengan max 255.255, lalu kepada jaringan pada yang ada di PC 5, PC 6 pada router 4 dengan next hopnya adalah 5. Oke, semua sudah terhubung, namun ping belum akan bisa dilakukan. Karena router 6 kita juga harus melakukan konfigurasi statik di router 6 agar bisa terhubung dengan router tambahan yang menggunakan IP statik. Oke, sebelum itu kita akan lakukan redistribute statik agar router-router lain dapat mengikuti apa yang terjadi perubahan di pada router 6 sehingga lebih mudah. Kita akan mengetikkan redistribute statik pada konfigurasi routernya. Oke, enter. Oke, lalu kita akan coba lakukan ping pada PC 0 ke PC 6, itu fail. Kenapa? Karena PC 6 belum terhubung dengan router 6 belum terhubung dengan router 2. Maka kita lakukan konfigurasi pada router 6 di statiknya. Kita lakukan IP route, lalu menuju ke jaringan 212.212 yaitu milik PC 0, 212.1.2.0 dengan subnet maxnya 24 yaitu 255.255.250 dengan pintu gerbang 210.210.210.10. Oke, ini sudah kita enter. Maka sekarang kita coba pick PC 0 ke PC 8 dan itu berhasil karena jaringan antara router 2, router 7, router 6, router 4 semuanya sudah terhubung sehingga PC dapat berkoneksi. Terima kasih sudah melihat video ini.
Semoga video tutorial ini dapat membantu. Terima kasih. Thank you for watching.